Kela, Sus Nina udah jemput Kela. Tapi kan ini belum jam pulang sekolah. Iya, Sus Nina bilang katanya Kela harus pulang sekarang. Karena Kela harus ikut acara keluarga. Sus Nina udah nungguin. Maaf Pak, Ya. Kenapa? Kela ternyata tidak ada di sekolahnya Pak. Bu, permisi Bu, Ibu gurunya Kayla kan? Iya betul Bu, Pak Rangga. Saya mau nanya, Kayla kemana ya? Kok Kayla pergi dan kita nggak ada yang tahu loh? Tadi Kela memang ada di sekolah. Sebelum jam pulang sekolah, Sus Nina meminta izin untuk menjemput Kela. Katanya ada acara keluarga. Aduh, nomornya nggak aktif lagi. Gini loh Yasmin, Nina itu nggak mungkin. Dia nggak mungkin nyakitin Kayla tuh sangat nggak mungkin dia. Kamu bisa ngomong kayak gitu? Nina aja kemarin mencoba untuk mencelakai aku. Dan sekarang gimana Kayla? Aku nggak mungkin bilang ke Yasmin kalau sebenarnya Nina itulah ibu kandungnya Kayla. Kamu jangan menguji kesabaran saya. Kamu nggak tahu lagi berurusan dengan siapa. Sekarang juga balikin Kayla. Oh, ibu aja mau Kayla balik, boleh dong. Syaratnya gampang. Batalkan pertunangan Rangga dengan Yasmin, lalu nikahkan saya dengan Rangga. Halo Gak, gimana? Ini teman gue udah berhasil meretas nomor HP Nina dan juga email Nina. Dan di sini terlihat jelas kalau email Nina itu tercatat booking hotel pakai aplikasi. Kalau boleh tahu di mana ya hotelnya? Hotel lo lebih. Aku nggak mau sus, aku mau pulang sekarang. Aku mau dianterin pulang. Aku maunya sama Tante Pri daripada sama Sus Nina. Kayla denger gak sih? Kalau Susina bilang tidur dulu ya tidur dulu. Sus Nina galak. Aku nggak suka kalau Sus Nina galak. Pak, tolong Bapak yang ketok ya. Saya ngumpet dulu supaya saya nggak kelihatan. Baik Mbak. Siapa yang ketuk pintu ya? Kan gak ada yang tahu aku di sini. Room service. Ya, ada apa ya Mas? Diam kamu. Kayla mana? Yasmin lepasin. Kayla keluar sayang. Tante Pri. Kayla, sayang. Kayla ikut sama Om ini dulu ya. Tante Peri mau ada urusan dulu sama Mbak Nina. Ya Tante. Diam kamu. Atau saya masukin dalam penjara sekarang. Ayo, pulang dulu ya. Kayla, lepasin. Enggak, lepas. Saya nggak lepasin. Masuk kamu. Masuk. Yasmin lepasin, Yasmin. Yasmin lepasin. Enggak, saya nggak akan lepasin kamu kalau kamu itu nggak bisa bicara baik-baik sama saya. Saya janji akan bicara baik-baik sama kamu. Saya akan duduk. Saya mau tanya sama kamu ya. Dan kamu harus jawab jujur. Kalau kamu nggak jujur, saya bisa bawa kamu ke kantor polisi. Saya mau nanya sama kamu, kenapa kamu nyiram saya pakai air keras? Kamu ada masalah apa sama saya? Kamu udah ngelakuin itu ke saya dan sekarang kamu nyulik Kayla. Tujuan kamu apa? Enggak,
Saya nggak culik Kayla kok. Kamu kalau bohong, aku tinggal nyeret kamu ke kantor polisi dan kamu bisa masuk penjara. Yasmin, tolong Yasmin, jangan masukin aku ke penjara. Aku ngelakuin itu karena aku cemburu, karena kamu tunangan sama Rangga. Cemburu? Kenapa kamu cemburu? Emang kamu ada hubungan apa sama Pak Rangga? Dulu, aku pernah cinta satu malam sama Rangga. Karena aku terbujuk rayuan manisnya Rangga. Sampai akhirnya aku sadar kalau ternyata aku hamil. Kamu hamil? Terus Pak Rangga nikahin? Enggak. Dia nggak pernah mau bertanggung jawab, Yasmin. Terus anak kamu gimana? Anak itu Kayla, Yasmin. Aku ibu kandungnya Kayla. Kamu jangan bohong. Yasmin, aku ibu kandungnya Kayla, Yasmin. Kayla anak kandung aku. Kamu bohong pasti. Jangan sampai kamu cerita ngarang seperti ini supaya aku bisa ngebebasin kamu gitu aja. Kamu bohong kan, kamu tahu. Kamu akan masuk penjara ini. Enggak, aku nggak ngarang. Aku emang ibu kandungnya Kayla, Yasmin. Silakan, Pak. Kayla? 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 Bonekanya Kayla. Ini juga alat tulisnya Kayla. Pasti Nina sudah membawa Kayla ke sini. Oh, mana ya? Kayla! Gimana? Maaf, Pak Rangga. Kami tidak menemukan keberadaan Kayla sama Nina di rumah ini. Kita terlambat. Nina pasti sudah bawa kabur Kayla. Ya. Kamu terus kasih update saya sekecil apapun itu. Ya, saya tunggu. Terima kasih. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus cari Kayla sampai dapat. Ingat, jangan kasih ampun perempuan itu. Paham kamu tuh, Pras? Pak, bagaimana, Pak? Enggak, kamu sendiri gimana? Itu si Pras ngasih info apa? Belum ada, Pak. Lalu bodyguard Papa gimana tuh, si Alfi? Apa katanya, Pak? Sama, Alfi juga belum nemuin Kayla. Papa benar-benar nggak nyangka ya. Kok Nina bisa nekat kayak gini. Ini sih gara-gara Papa nih. Papa terlalu baik sama perempuan itu. Papa kan nggak tahu. Perempuan itu dulunya seperti apa. Mama tahu betul, Pak. Dia tuh perempuan yang sangat licik, Pak. Makanya Mama tidak pernah merasa kasihan sama perempuan itu. Dia tuh keterlaluan, Pak. Ini nih, akibat Papa sih jadi Kayla hilang, Pak. Kayla kan cucu kita, Pak. Udah, mah. Nggak perlu marah-marah. Kamu tuh bikin jantung nih nggak enak. Udahlah. Pak, gimana ceritanya Kayla bisa dibawa pergi sama Nina? Ya itu Alisa. Nina bawa Kayla dari sekolah. Apa saya perlu ikut cari Kayla, Pak? Oh, nggak perlu Dania. Kamu di sini aja jaga Alisa. Karena saya udah nyebar orang untuk cari Kayla. Baik, semoga Kayla cepat ditemukan. Ya, makasih. Apa Kayla bisa diculik ya? Apa tujuan Nina mau culik Kayla? Apa jangan-jangan Nina minta tebusan? Iya kan, Mah?
Aku tidak mungkin menceritakan semua tuntutannya Nina. Bisa-bisa semuanya jadi tahu siapa Nina sebenarnya. Ya, mungkin juga kamu benar. Dia pasti minta tebusan. Benar sekali. Udah Alicia, kamu di kamar aja ya. Biar urusan Kayla, papa sama mama yang urus, ya? Enggak, Ma. Aku tunggu di sini sampai ada kabar soal Kayla. Kamu jangan main-main sama aku ya. Kamu bohong. Dan kalau aku tahu semua apa yang kamu ceritain ini juga nggak benar, aku tinggal bawa kamu. Dan kamu akan masuk penjara. Tapi aku emang bener ibu kandungnya Kayla. Aku nggak bohong sama kamu. Pak Rangga tuh udah bilang sendiri sama aku kalau ibu kandungnya tuh udah meninggal. Rangga yang ngarang semuanya. Supaya semua orang nggak tahu kebusukan Rangga dan juga ibunya. Kalau memang kamu ibu kandungnya Kayla, kenapa kamu baru datang sekarang? Kamu kemana aja? Selama ini aku ada di dalam penjara, Yasmin. Aku menggantikan Rangga. Karena kalau aku nggak ngaku aku yang salah, Rangga yang ada di penjara. Mau apa yang dilakuin Rangga sampai kamu yang jadi tumbalnya? Jadi malam itu, Rangga nabrak orang sampai meninggal. Sampai akhirnya dia kasih tahu ke ibunya. Dan Bu Ajeng lah yang punya ide supaya aku yang jadinya masuk penjara untuk menggantikan Rangga. Karena Bu Ajeng gak mau sampai keluarga Cakradinata itu hancur. Dan dia pasti mau melindungi Rangga, anak kesayangannya itu. Jadi kamu memang ibu kandungnya Kayla? Kamu harus ceritain semuanya dari awal. Bagaimana pertama kali kamu dekat sama Pak Rangga? Dan kenapa sekarang kamu bisa jadi babysitternya Kayla? Kejadiannya sekitar 7 tahun yang lalu. Waktu itu, Rangga udah janji mau nikahin aku. Tapi dia bilang keluarganya gak setuju. Padahal aku udah terlanjur hamil anaknya dia. Saat kami bertengkar di dalam mobil, tiba-tiba Rangga menabrak orang sampai orang itu meninggal. Astaga. Bu Ajeng datang ke TKP. Dia ngasih tawaran buat aku. Dan Bu Ajeng ngejanjiin kalau aku mau ngaku sebagai penabraknya. Nanti setelah aku keluar dari penjara, Rangga akan dinikahkan sama aku. Tapi dengan syarat, setelah anak aku lahir, anakku Kayla harus dirawat oleh keluarga Cakradinata. Bu Ajeng yang tadinya janji mau ngeusahakan aku untuk ngeringanin hukuman aku, mendadak ingkar janji. Dia ngebiarin aku di penjara lebih lama dari hukuman yang seharusnya. Setelah aku keluar dari penjara, aku nagih janji ke Bu Ajeng dan juga Rangga. Tapi aku malah diusir sama Bu Ajeng. Untung waktu itu ada Pak Baskara yang nolongin aku. Ternyata selama ini Bu Ajeng nutupin semua fakta itu dari Pak Baskara. Setelah kejadian itu, Bu Ajeng sama Rangga sepakat untuk jadiin aku babysitter di rumah Cakradinata biar aku gak jauh-jauh dari Kayla. Begitu aku keluar dari penjara, aku berusaha menagih janjinya Bu Ajeng dan juga Rangga kepada aku. Tapi ternyata Rangga malah tunangan sama kamu. Aku sakit. Dan makanya akhirnya kamu ngakuin itu semua ya? Maafin aku ya, Son. Aku gak tahu harus gimana lagi supaya Rangga nikahin aku. Tapi aku yang salah. Aku sampai berbuat nekat.
untuk mencelakai kamu. Karena aku nggak tahu lagi harus berbuat apa. Aku sama sekali nggak tahu apa-apa tentang hubungan kamu sama Rangga soalnya. Mereka nggak akan pernah ngasih tahu kebusukannya mereka kepada kamu. Aku yang salah karena aku udah gegabah. Tapi aku udah nggak tahu lagi harus kayak gimana, Yasmin. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku ngerti banget perasaan kamu. Kalau aku jadi kamu, aku pun pasti marah. Makanya satu-satunya cara ya lewat Kayla. Aku bawa Kayla. Tapi aku nggak culik Kayla kok. Kayla anak kandung aku ibu kandungnya. Aku yang lahirin dia. Aku yang lahirin dia di dalam penjara, Yasmin. Aku. Dan semua yang aku ceritain ini fakta. Nggak ada yang aku tutupin dari kamu dan nggak ada yang aku bohongin dari kamu. Yasmin, aku berani sumpah demi Allah aku nggak bohong sama kamu. Aku ibu kandungnya Kayla. Aku nggak nyangka bisa dapetin cerita sepenting ini dari Nina. Itu artinya Nina juga salah satu korban kebusukan Cakradinata. Rangga dan Bu Ajeng harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Yasmin, kamu harus percaya sama aku. Aku udah kehilangan semuanya gara-gara mereka. Jadi sekarang aku gak mau kehilangan Kayla. Aku gak bisa jauh dari Kayla. Aku harus balas rasa sakit aku terhadap Rangga dan juga Bu Ajeng. Aku harus balas, gimana pun caranya pokoknya aku harus balas mereka. Yasmin tolong, jangan masukin aku ke penjara, jangan laporin aku ke polisi karena aku nggak mau jauh dari Kayla lagi, aku nggak mau. Tante Peri. Kayla. Yasmin sama Nina kenapa santai banget? Mereka kelihatan kayak nggak ada masalah apa-apa. Tante Peri, Kayla bosan di sini. Kita pulang aja yuk. Iya, sebentar lagi kita pulang ya. Tapi Tante Peri mau ngobrol dulu sama omnya. Oke? Mbak, tolong temenin Kayla ya. Pak, saya mau bicara sebentar. Mari Mbak. Jadi saya mau memberitahu kalau ini cuma kesalahpahaman aja. Kalau Nina ternyata tidak menculik Kayla. Maksudnya gimana ya Mbak? Jadi gini ceritanya, nenek Kayla itu meminta Kayla untuk staycation di hotel. Dan dia menyuruh Nina. Tapi masalah ternyata neneknya Kayla tuh tidak memberitahu bapaknya Kayla. Jadi ada misunderstanding dalam sini, jadi kita pikir kalau Kayla tuh diculik. Tapi ternyata tidak. Oh, jadi semuanya cuma salah paham aja, Mbak. Syukurlah kalau semuanya sudah baik-baik aja. Iya, Mbak. Saya sekali lagi mau minta maaf karena saya sudah merepotkan dan bikin ricuh di hotel. Maaf ya, Pak. Baik, Mbak. Tidak apa-apa. Dengan senang hati kami sudah membantu. Kalau gitu saya permisi dulu. Ya, mari Mbak. Ya. Kita pulang yuk. Tasnya saya.
Sebenarnya ada apa? Kenapa Yasmin kelihatan baik-baik aja ke Nina? Kenapa Nina nggak dilaporin ke polisi? Yasmin, sebenarnya apa rencana kamu? Aku nggak bisa tanya sekarang. Nanti Kayla dan Nina curiga kalau lihat aku ada di dekat Yasmin. Rangga, bagaimana? Ada titik terang nggak penemuan tentang Kayla sama Nina? Enggak, Ma. Sama sekali enggak. Bahkan aku ke rumah Nina pun ternyata rumah Nina juga kosong, Pak. Sama sekali Rangga, kamu nggak nemu petunjuk. Iya, Pak. Sama sekali. Sama sekali aku nggak menemukan apa-apa. Nina kenapa nekat banget ya? Sebenarnya ada apa sih, Pak? Mah, Karangga, kemarin Nina nyiram air keras ke Yasmin. Dan sekarang dia nyulik Kayla. Memang perempuan itu selalu bikin masalah. Begitu memang kelakuannya, bikin susah orang. Permisi, saya bantu cari Kayla dulu ya. Kayla. Cucu Oma. Kamu dari mana sih? Hah? Kayla, mau kemana aja? Yasmin? Sayang, kamu kan tadi capek abis main-main di luar. Sekarang ganti baju ya, mandi, abis itu istirahat. Alicia, antar Kayla ya ke kamar. Iya, Ma. Ya, sayang. Ayo, Kayla. Yuk. Yasmin, gimana ceritanya Kayla kok bisa ada di kamu? Tadi aku ketemu sama Kayla sama Nina lagi main di taman. Makanya kita abis itu main bareng, baru diantarin ke sini. Duh, katanya diculik. Mana mungkin saya culik Kayla? Ya udah kalau gitu Pak Baskara, Bu Ajeng, Mas, aku pamit pulang dulu ya. Tidak mau makan dulu barengan sama kita? Yuk, makan bareng. Terima kasih untuk tawarannya Bu, cuma aku memang masih ada yang harus aku urusin. Oh, iya. Terima kasih ya Yasmin ya. Maaf ya Yasmin, aku belum bisa anterin kamu. Aku harus ngurusin Kayla dulu. Gak apa-apa Mas, aku ngerti kok. Jadi kalau gitu aku permisi dulu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak bisa membiarin kamu untuk membawa Kayla. Yasmin, tolong biarin aku bawa Kayla. Tolong, biarin aku hidup tenang sama Lebih baik mendingan aku, kamu, dan Kayla kita pulang ke rumah Cakarinata. Nggak mau. Bawa Kayla. Tolong, biarin aku hidup tenang sama Lebih baik mendingan aku, kamu, dan Kayla kita pulang ke rumah Cakarinata. Nggak mau. Kalau aku masuk lagi ke dalam rumah Cakradinata, wah, pasti nggak akan selamat. Aku nggak mau, aku takut. Aku nggak mau lagi masuk ke rumah itu, aku nggak mau. Terus kamu gimana? Kamu bawa Kayla? Kamu tahu kan seberapa powernya Cakradinata? Mereka bisa ngelakuin apapun.
Mungkin mereka ngebunuh kamu. Mereka cari kamu. Kalau misalkan kamu sama Kayla berusaha untuk selalu tersembunyi, Kayla gimana? Kayla pasti akan sengsara. Kalian berdua pasti akan menderita. Ya terus aku harus gimana Yasmin? Aku harus gimana? Aku akan bantuin. Bantuin aku? Tapi gimana caranya? Gini Nina, aku ngerti. Kamu sekarang seorang ibu. Kamu pasti akan menggunakan segala cara kamu supaya kamu dipersatukan sama anak kamu. Dan aku gak tega ngeliat ini semua. Makanya aku coba untuk membantu kamu pelan-pelan. Kita sama-sama cari cara untuk menyelesaikan ini. Yasmin, maafin aku ya. Ternyata kamu baik, aku udah salah nilai kamu. Aku cuma gak tega aja ngeliat seorang ibu yang dipisahkan sama anaknya. Bu Ajeng sama Parangga sudah jahat sekali. Kamu sudah sengsara. Aku akan bantu sebisa aku. Aku akan coba, aku akan berusaha supaya kamu bisa terus sama Kayla. Kamu mungkin bisa jadi pegangan aku ke depannya untuk nyari tahu soal keluarga Cakarinata. Jadi aku akan bantuin kamu sekarang, Nina. Aku miris banget ngeliat nasibnya Nina. Aku gak nyangka kalau Nina punya hubungan masa lalu dengan Parangga kayak gini. Semoga Nina bisa kembali bersama dengan Kayla. Aku gak nyangka ternyata aku malah bertunangan dengan orang jahat kayak Parangga. Parangga dan Bu Ajeng ternyata benar-benar kejam dan gak punya perasaan. Nina juga korban di sini. Kasian banget Nina. Bu Ajeng, Pak Baskara, Rangga tolong maafkan saya. Saya janji saya nggak akan pernah lagi ganggu hubungan Rangga sama Yasmin. Saya janji, Bu. Gak. Saya tidak akan pernah memaafkan kamu. Kamu itu perempuan pembuat onar. Enggak, Bu, saya minta maaf, Bu. Saya janji. Saya akan anggap Rangga itu sebagai masa lalu saya. Saya janji, Bu. Pak, tolong saya, Pak. Kamu pikir saya bodoh, hah? Hah? Enak aja, gak mungkin saya bisa dibodohin lagi sama kamu. Saya tidak akan memelihara ular di dalam rumah ini. Mau? Ayo, pergi kamu. Pergi. Udah dong, gak perlu kasar kayak gini. Iya, makasih ya Nina udah sakitan gitu. Rangga, kamu gak kesel sama perempuan ini? Iya Ma, iya aku kesel. Tapi udah dong Ma. Kasian Nina. Gak usah sampai diseret-seret gini Ma, kan semua bisa diomongin baik-baik Ma, ayo dong. Kamu jangan ngebelain perempuan ini ya. Kamu lupa apa yang sudah dilakukan sama dia. Dia hampir merusak mukanya Yasmin. Ingat gak kamu? Dan perempuan ini sudah menculik Kayla. Bu, Kayla itu anak kandung saya, Bu. Saya ibunya Kayla, Bu. Ah, diam kamu. Keluar dari rumah ini. Ma. Jangan pernah kamu nunjukin muka kotor kamu. Di sini lagi, pergi. Saya mohon, Bu. Saya nggak bisa jauh dari Kayla. Saya bakal rela jadi babysitternya Kayla. Saya nggak bisa jauh dari Kayla, Bu. Tolong, Bu. Kamu mau saya panggilin polisi biar kamu diusir dari sini? Panggil aja. Saya nggak takut. Karena saya udah kehilangan semua yang saya punya. Jadi saya nggak takut kok. Kalau saya harus masuk ke penjara lagi. Kamu nantang saya? Kamu nantang? Justru bagus.
Kalau Anda laporin saya ke polisi, saya akan bongkar ke semua orang perlakuan Anda dan putra kesayangan Anda. Kita lihat aja siapa yang rugi. Ma udah Ma. Papa tahu ancaman Nina ini beneran Ma. Udah cukup Ma. Dia cuma gertakan doang. Tenang aja. Nina, tunggu. Kita harus bicara sebentar. Pak, nggak ada lagi yang harus dibicarakan, Pak. Saya udah kehilangan semuanya, saya udah nggak punya apa-apa lagi, Pak. Tapi saya akan memperjuangkan supaya saya bisa sama Kayla, anak kandung saya, Pak. Tapi saya akan pastikan, saya akan kasih tahu ke semua orang perlakuan mereka terhadap saya, Pak. Dengar, Red. Saya janji, saya pastiin kamu bisa kembali lagi jadi babysitter Kayla. Pak. Apa-apaan sih, Papa? Mama ngusir perempuan ini supaya pergi dari rumah kita. Kenapa sekarang Papa nyuruh dia di sini lagi menjadi babysitternya Kayla? Kenapa begitu sih, Pak? Kalian yang keterlaluan. Kali ini Papa nggak akan bisa tinggal diam. Ma, kamu ini kan seorang ibu. Kenapa bisa bertindak di luar batas seperti ini? Papa di sini kepala keluarga. Jadi Papa minta kalian dengerin aja perintah Papa. Papa akan jadikan Nina tetap untuk jadi babysitter Kayla lagi. Titik. Pak, tapi dia sudah menculik Kayla, Pak. Iya. Ini aib keluarga. Kamu bayangin kalau aib ini tersebar kemana-mana dan akhirnya mencoreng nama baik keluarga dan perusahaan Cakradinata. Kalian pernah pikir itu? Papa bangun perusahaan ini puluhan tahun. Dengan susah payah. Papa nggak akan biarin perusahaan dan keluarga Cakradinata akan rusak namanya cuma gara-gara kelakuan kamu. Gue tuh bingung sama Yasmin. Kenapa dia nggak laporin Nina ke polisi? Kayla ternyata anaknya Nina. Nina itu ibunya Kayla. Iya, aku yakin. Karena Nina sendiri yang cerita sama aku. Kamu yakin? Nina cerita yang sebenarnya ke kamu? Iya sayang, Kayla itu anaknya Nina. Jadi Parangga sama Nina ada hubungan di masa lalunya. Selama ini aku taunya Kayla itu anak adopsi Mas Rangga. Tapi ternyata itu anak kandung Mas Rangga sama Nina. Jadi Nina tuh udah ceritain semuanya tentang masa lalu dia sama Parangga. Dan ternyata itu tragis banget. Otaknya tuh adalah Bu Ajeng sama Parangga. Rangga sama Bu Ajeng benar-benar keterlaluan. Aku juga tadi tuh gak habis pikir banget. Ternyata Cakradinata sekejam itu ya sama Nina. Sedih banget loh aku tadi dengar ceritain Nina. Ini ironis sih. Di balik kemewahannya mereka, ternyata ada rahasia besar yang mereka simpan. Aku pikir cuma aku aja loh korbannya. Ternyata ada Nina. Makanya aku ngambil keputusan aku bantuin Nina. Aku bantuin dia karena supaya dia selalu dekat sama anaknya. Aku gak tega juga ngeliat seorang ibu jauh sama anaknya. Hati kamu benar-benar baik banget. Sayang, kasih aku waktu sebentar ya. Aku akan ngungkapin siapa yang udah ngebunuh orang tuaku. Karena aku juga capek dan aku males dekat sama Parangga sama keluarga Cakradinata yang jahat dan keji seperti ini. Kamu yang kuat ya Yasmin. Aku janji sama kamu, aku akan bantu kamu untuk mengungkap misteri kematian kedua orang tua kamu. Iya Yasmin, aku sama Romeo akan bantu kamu dengan cara kita.
Papa minta sekarang kalian tinggalin kita. Papa harus bicara sama Nina. Tapi Pak, ya udah mah, ayo kita pergi dari sini mah. Ayo. Nina, sebentar, saya mau bicara sama kamu. Seperti tadi yang udah saya bilang sama kamu. Saya pastikan kamu akan tetap jadi babysitter Kayla. Dan saya jamin, kamu akan tetap aman di sini. Dan kamu bisa tetap dekat sama Kayla. Itu kan yang kamu mau. Tapi Pak... Nina, udahlah. Kamu gak usah mikirin yang lain. Tapi saya mohon, kasih saya kesempatan untuk memperbaiki sikap istri saya dan Rangga sama kamu. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Benar-benar berterima kasih sama Bapak karena saya nggak tahu lagi harus balas kebaikan Bapak itu seperti apa. Kalau nggak ada Bapak, saya nggak tahu nasib saya seperti apa, Pak. Nina, saya ini punya hutang budi sama kamu. Jadi semua kejadian yang terjadi atas kamu sekarang ini, itu nggak lepas dari andil keluarga saya. Sekali lagi saya ucapkan sangat terima kasih ya Pak. Semoga suatu saat nanti saya bisa balas semua kebaikan Bapak terhadap saya. Tapi saya mau nanya kamu soal Yasmin. Apa benar kamu ketemu Yasmin di taman? Ya Pak. Pokoknya sekarang gini, kamu bilang sama mereka kalau aku ketemu sama kamu di taman. Jangan bilang di hotel, oke? Dan mereka nggak boleh tahu, aku tahu rahasia ini. Kenapa harus bilang gitu? Ya kalau misalkan mereka sampai tahu, kamu akan dalam bahaya. Kamu akan dipisahin sama anak kamu. Iya, aku janji aku nggak akan pernah ceritain ini. Aku janji. Semua dugaan dan prediksi Yasmin benar. Aku benar-benar beruntung karena Yasmin ternyata mau nolongin aku. Ya baguslah. Jadi aku bisa manfaatin rasa iba dan kasihannya Yasmin sama aku. Apa Yasmin tahu kalau kamu itu ibunya Kayla? Enggak, Pak. Yasmin nggak tahu itu, Pak. Oke. Hari udah malam ya. Sekarang kamu bisa pulang. Dan besok kamu kembali lagi ke sini untuk kembali kerja seperti biasa. Iya, Pak. Sekali lagi, saya sangat berterima kasih kepada Bapak ya, Pak ya. Semoga suatu saat nanti saya bisa balas semua kebaikan Bapak terhadap saya. Udahlah Rina, kamu gak usah repot-repot mikirin itu. Tapi yang penting, saya ingatkan sekali lagi sama kamu. Jangan sampai kejadian seperti tadi keulang lagi, saya nggak mau lihat itu. Iya, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Syukurlah kalau begitu. Ternyata Yasmin tidak tahu kalau Nina itu adalah ibu kandungnya Kayla. Tapi kenapa ya? Kok Yasmin sikapnya ke Nina baik-baik aja? Padahal Nina sudah mencoba mau merusak mukanya Yasmin pakai air keras. Kayaknya ada yang aneh sih. Itu perempuan pembuat onar. Selalu aja bikin masalah. Aku harus cepatnya nih untuk cari cara supaya dia tidak bikin masalah lagi. Ya, aku harus melenyapkan perempuan itu selama-lamanya. Microlax, nyaman masuknya, lancar keluarnya. Sayang, aku makin gak tenang setelah aku tahu fakta soal Mas Rangga dan juga Nina di masa lalu. Dari awal aku udah curiga, Mas Rangga tunangan sama kamu itu bukan karena cinta sama kamu.
Ya aku juga gak peduli sih kalau misalkan dia cinta apa enggak. Tapi aku ngerasa kalau memang dia gak cinta sama aku, terus ngapain dia tunangin aku, berarti dia pasti punya alasan. Mungkin biar Nina gak ngejar-ngejar Rangga terus. Ya bisa jadi kan, saking risihnya Rangga sama si Nina, dia sampai nekat jadiin kamu tunangannya. Atau mungkin aja ada alasan lain. Pasti ada alasan lain, bukan itu alasannya. Ya mendingan kita cari tahu juga alasannya, Pak Rangga kenapa nunangin aku. Tapi tetap, kamu harus ingat. Kamu harus hati-hati sama Mas Rangga. Aku akan hati-hati kok sayang. Kamu tenang aja. Semuanya akan aman, aku janji. Aku juga janji sama kamu ya. Aku akan ngelindungin kamu, apapun caranya. Dari Mas Rangga dan juga keluarga Cakradinata. Makasih ya sayang ya. Kayak gini, gue ngomong sama siapa ya? Weh lupa deh, gue kan jomblo. Kamu pegang dong tangannya biar gak kasihan. Gak apa-apa sayang, biarin aja. Enggak. Selamat malam Mbak Dania. Malam. Itu Prasetyo, orang kepercayaannya Bu Ajeng. Semua orang yang ada di dalam lingkaran keluarga Cakradinata harus aku selidiki supaya aku bisa cari tahu dalang dibalik penembakan Dr. Romeo. Halo? Oh, oke. Kirimin aja data-datanya biar aku cek sendiri ya. Makasih. Ternyata temennya Pak Bimo udah ditemuin. Aku harus langsung ketemu sama dia nih. Masih banyak teka-teki yang belum aku selesain. Kok pintunya kebuka? Jangan-jangan aneh. Gak ada satupun barang berharga aku yang hilang. Tapi pintu rumah aku kebuka. Ya berarti kan yang ngebuka pintu rumah aku emang gak ada niat buat mencuri. Apa jangan-jangan Rangga yang kesini? Karena dia cari aku sama Kayla. Tapi karena dia gak bisa buka pintu rumah ini, makanya dia coba buka pintunya dengan paksa. Tapi ya udahlah. Rumah ini kan dia juga yang kasih. Kali ini aku selamat karena aku ditolongin sama Yasmin. Tapi tetap aja, rencana aku untuk menekan Rangga dan juga Ajeng itu udah gagal total. Walaupun aku tahu Rangga udah gak cinta lagi sama aku. Tapi tetap aja, aku harus cari cara supaya aku bisa jadi bagian dari keluarga Cakradinata. Apa aku singkirin Yasmin ya? Walaupun dia udah nolongin aku, tapi tetap aja dia adalah penghalang aku supaya aku bisa dapetin Rangga lagi. Kenapa sikapnya Yasmin masih biasa aja ya? Padahal kan kita udah tunangan.
Kalau sikap Yasmin kayak gini terus, dia nggak mungkin mau menikah sama aku. Aku harus cari cara untuk bikin Yasmin cinta mati sama aku. Bahkan sampai dia rela menyerahkan seluruh harta Cakradinata untuk aku. Makasih ya Yasmin. Kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu deh gimana nasib Kayla. Memang sudah seharusnya kok. Tapi nasibnya Nina gimana ya? Maksud kamu gimana? Apakah dia masih kerja jadi babysitter? Iya, sementara ini Nina masih menjadi babysitter Kayla. Syukurlah. Oh ya, aku harap kamu nggak lupa ya sama janji kamu setelah selesai kerja nanti. Aku nggak lupa kok kalau tentang Kayla. Makasih ya. Aku lanjut kerja dulu ya, Mas. Oh, ya udah kalau gitu sampai ketemu nanti. Saya terpaksa melakukan ini karena saya butuh uang dan saya harus mengangkat derajat hidup saya. Terutama untuk anak saya yang masih bayi. Apa jangan-jangan dugaan lu bener lagi? Yang mana? Lu pernah bilang kan kalau gue itu diadopsi sama keluarga Cakradinata karena keluarga Cakradinata tuh mau balas budi sama Pak Heru. Karena Pak Heru itu udah ngebunuh Pak Yoga. Oh iya bener juga. Kalau lihat video rekamannya Pak Heru, alasan gue waktu itu makin masuk akal dong. Ya kan? Tapi bukannya Bu aja ngadopsi lu dari pantai asuhan ya? Gue harus masuk lagi ke ruang rahasia Cakradinata kalau gitu. Rom, lu mau cari apa lagi di sana? Gue mau cari tahu mereka tuh beneran punya surat adopsi gue dari panti asuhan atau enggak. Kalau emang beneran mereka ngadopsi gue dari panti asuhan, harusnya mereka punya. Iya sih. Tapi lo yakin kalau dokumen-dokumen itu ada di sana? Mereka nyimpan semua file di sana. Gue yakin ada di situ. Lo punya nggak kopian fingerprint Mas Rangga? Ada. Kan fingerprint yang waktu itu dipegang sama ayang lo, Ayas. Ayang Yasmin. Kalau gitu minta tolong sama temen lo deh. Lo minta kopiannya. Lo ajak dia kayak ketemu di mana? Kenapa nggak minta sama Yasmin aja sih? Ya nggak bisa lah. Yasmin nggak boleh tahu kalau gue lagi nyari surat adopsi. Oh iya juga sih. Bisa-bisa Yasmin malah tahu kalau lu anaknya Pak Heru. Bentar deh, gue hubungin teman gue. Halo, lu sibuk gak? Gue butuh kopian fake fingerprint yang waktu itu. Lu masih ada kan? Yaudah kita ketemuan ya, nanti gue share log di mana. Oke, thank you. Gimana, bisa? Kita jalan sekarang? Oke, yuk. Dan si nenek pun mendatangi keong emas. Hei gadis cantik, siapa kamu sebenarnya? Tanya sang nenek. Namaku Chandra Kirana. Aku adalah seorang putri dari kerajaan. Tante Peri? Halo. Maaf ya jadi ganggu kamu sama Kayla. Oh enggak, tadi Kayla memang belum bisa tidur siang makanya saya bacain dongeng. Sayang, Kayla mau dibacain dongeng sama Tante Peri atau mau main sama Tante Peri? Kayla mau main Lego sama Tante Peri. Mau main Lego sama Tante Peri? Boleh? Mana Legonya?
Nina, lebih baik kamu istirahat aja. Kayla udah ditemenin main sama Yasmin. Harusnya aku yang main bertiga sama Kayla dan kamu, bukannya Yasmin. Dasar Yasmin munafik. Katanya mau ngebantu aku biar aku bisa ngabisin waktu bareng Kayla. Nina, kok malah bengong? Oh iya Pak, maaf. Saya permisi. Wah, kayaknya seru banget nih mainnya. Apa ikutan boleh nggak? Bagaimanapun aku harus punya batasan untuk Mas Rangga. Aku nggak mau dia mencari kesempatan. Kayla, mau bikin apa? Kita mau bikin rumah? Rangga ini apa-apaan sih? Dia ngusir aku karena dia mau mesra-mesraan sama Yasmin. Ini lagi pergerakan Yasmin juga lama banget. Bilangnya mau bantu deketin aku sama Kayla, tapi mana? Dia malah ngerebut semua perhatiannya Kayla. Awas aja kamu Yasmin.